hadirin yang kami muliakan, dalam khutbah yang singkat ini Khatib sudah membacakan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74. Di sini salah satu tanda dari orang yang mendapat gelar ibadur rahman, yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, dan jadikan kami lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang bertakwa. Inilah doa dan sekaligus misi dalam berumah tangga, Bapak. Jadi ketika kita memasuki jenjang rumah tangga, maka tujuan misi kita berumah tangga itu agar pasangan kita, keturunan kita menjadi pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu menyenangkan, menyejukkan mata. Kemudian tidak itu saja, menjadikan keturunan kita sekaligus pasangan kita sebagai lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang bertakwa. Bayangkan misi kita dalam rumah tangga, istri kita, anak-anak kita bisa dicontoh kehidupannya oleh orang bertakwa. Itu misi kita tahun ini. Tanya diri kita masing-masing, sudah berapa lama kita sudah rumah tangga? Sudahkah sampai misi kita? Misi dari surat Al-Furqan itu ada nggak dalam diri kita? Apakah benar semua perbuatan kita bisa dicontoh oleh orang lain? Itu indikasi. Tanya diri kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan dalam surah Al-Furqan 74 ini. Kemudian di surat Ar-Rum 21 Allah sebut juga misi dalam rumah tangga, apa yang harus kita gapai. Ingat, sampai di rumah, Khatib mohon kepada kaum mukminin semua, lihat Al-Quran di rumah, surah Al-Furqan 74. Tanda ibadur rahman itu dia berdoa kepada Allah agar dia, istri dan anaknya adalah qurrata a'yun dan menjadikan dirinya lil muttaqina imama. Untuk menggapai ini, Allah informasikan dalam surat Rum ayat 21. Betul-betul berharap sebagai sesama saudara seiman, betul berharap pada memang sampai di rumah nanti lihatlah ayat ini sehingga khutbah kita nyambung dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat Ar-Rum ayat 21. Kalau ini kita amalkan, setiap ada orang mau menikah, orang akan selalu mendoakan semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tetap itu. Dan cara menggapai sakinah, mawaddah, warahmah itu ada dalam surat Ar-Rum 21. Kalau kita sudah mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, maka lil muttaqina imama itu akan kita dapatkan. Pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun itu akan kita dapatkan. Maka untuk mengamalkan Al-Furqan 74 diawali dengan surat Ar-Rum ayat 21. Koreksi cara kita dulu mengambil pasangan. Dan kalau ada yang salah masih bisa kita bertobat. Dan koreksi untuk anak keturunan kita ke depan, jangan salah lagi. Apa kata Allah dalam surah Ar-Rum 21 bagi orang yang sering mengajari nikah? Ini pasti dan sering diucapkan oleh penghulu kita. Apa kata Allah di sini? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah di sini? Allah memulai ayat ini dengan mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, tanda-tanda ayat-ayat kami, kata Allah mulai dengan mengatakan seperti itu. An khalaqa lakum min anfusikum, menciptakan dari jenismu sendiri, azwaja, pasangannya. Jadi orang yang akan mendapatkan mereka sadar bahwa pasangan mereka adalah ayat-ayat Allah.
Ketika kita berbicara ayat-ayat Allah, langsung tergambar kebesaran Allah yang harus kita jaga, yang harus kita hormati, yang harus kita pegang erat, tidak boleh kita lepas. Itu ayat-ayat Allah. Bahkan ketika ada orang yang merusak ayat Allah, kita tampil di depan untuk mempertahankan, membela ayat-ayat Allah. Dan untuk memilih pasangan, Allah mulai dengan kata-kata wa min ayati. Kemudian Allah mengatakan di sini, kemudian kami muliakan, min anfusikum, dari jenismu sendiri. Maka kita menikah harus wajib tentu dengan manusia, sesama manusia. Karena kita mendengar orang menikah dengan di luar manusia, ada naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah mengatakan azwaja, pasangan. Pasangan laki-laki adalah perempuan, maka laki-laki yang nikah dengan perempuan, begitu sebaliknya, itu akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang penting kita perhatikan ketika Allah mengatakan azwaja kaum mukminin, azwaja itu artinya pasangan. Kalau pasangan sudah pasti tidak sama, pasangan malam dan siang itu sudah pasti tidak sama kaum mukminin. Pasangan malam siang itu, maka pasangan kita, istri kita atau istri untuk suaminya itu tidak sama. Jadi kalau nanti kita berumah tangga dengan sudah berumah tangga nampak sekali berbeda, mencolok kita dengan pasangan kita, memang iya, karena ini adalah pasangan kita. Jauh berbeda tumbuh kembangnya, berbeda budayanya, berbeda ilmu yang didapatkannya, berbeda, betul-betul berbeda, fisiknya pun berbeda, emosionalnya pun berbeda, pasti itu. Dengan menyadari itu, ini ayat-ayat Allah. Pasangan ini memang tidak sama. Maka baru Allah mengatakan di ayat sambungan ayat ini, litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah dengannya. Kapan sakinah baru tercipta? Kalau kita menyadari ini adalah ayat-ayat Allah, kita jaga dengan sempurna pernikahan ini. Kemudian menyadari memang pasangan kita tidak sama dengan kita. Mungkin kita penyabar, dia pemarah. Pasangan sahabat untuk pemarah. Itulah kodrat ilahinya. Dengan menyadari itu, baru kita turun ilainya, baru sakinah itu kita dapatkan. Dan sakinah itu kamu ini, itu Allah yang punya. Ya, sakinah itu Allah tegaskan dalam surat Al-Fat ayat 4. Sakinah boleh kita doakan untuk seseorang, atau kita minta untuk mendapatkan diri kita sakinah. Sakinah itu mutlak Allah yang punya. Lihat nanti surah Al-Fat ayat 4. Apa kata Allah? Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menginstalkan ke dalam hati orang beriman sakinah. Sakinah Allah yang punya, Allah tanamkan ke dalam hatinya orang beriman. Maka kalau kita ingin sakinah, siapkan hati kita, siapkan wadahnya, siapkan hardware-nya, software-nya Allah yang akan menginstalkan. Maka kalau tidak ada iman dalam hati kita, pasti tidak sakinah. Kalau ada orang mengatakan dia kawin dengan orang yang tidak seiman, dia mengatakan dia senang, pasti bohong itu. Karena sakinah itu Allah yang punya, dan hanya Allah tanamkan ke dalam hati orang beriman. Maka kita ketika menikah, siapkan wadah itu iman, sehingga Allah instalkan sakinah itu ke dalam hati kita. Kalau misalnya sakinah itu ketenangan, kita sudah berumah tangga masih belum tenang, jangan salahkan pasangan kita, jangan salahkan mertua kita, salahkan hati kita yang tidak punya iman. Karena orang yang punya iman pasti akan memiliki sakinah. Setelah kita memiliki sakinah, kemudian apa kata Allah lagi di sini? Azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah akan memberikan mawaddah dan rahmah kepadamu. Setelah menyadari ini ayat-ayat Allah, kita jaga. Setelah kita meyakini pasangan kita berbeda dengan kita, kemudian sudah ada iman dalam hati kita, baru kita dapatkan mawaddah. Apa itu mawaddah? Kemudian orang mengatakan mawaddah itu cinta. Kalau cinta dalam bahasa Arab namanya mahabbah. Kalau mawaddah itu lebih dari cinta. Mawaddah itu pembuktian cinta.
Mungkin dia lupa tanggal kelahiran, tanggal pernikahan dia lupa, tapi dia tidak lupa saat tepat hadir di pasangan dia. Maka dia tidak tega melihat pasangannya menderita. Itu yang mawaddah. Kalau kita melihat ada orang biasa-biasa saja, kok mereka saling tolong-menolong, ada mawaddah dalam diri mereka. Ini penting sekali hadir suasana mawaddah ini untuk mendapatkan generasi yang qurrata a'yun. Kemudian warahmah. Rahmah itu kasih sayang tulus, kasih yang betul-betul tulus, tidak ada keinginan apapun. Dia menyayangi suaminya, menyayangi istrinya betul-betul dan hatinya, bukan mengharapkan sesuatu apapun dari suami atau istrinya. Itu yang rahmah. Maka kita melihat ada orang yang istrinya tergeletak, tidak bisa apa-apa lagi, dia tidak mengurus. Apa yang diharapkan dari istri tidak bisa diharapkan apa. Atau seorang istri yang menjaga suaminya yang stroke terkapar tempat tidur, tidak bisa diharapkan apa-apa selain membersihkan maaf kotorannya. Kenapa dia mesti bisa melakukan itu? Karena ada rahmat dalam hatinya, berkat ada iman sebelumnya, Allah tanamkan rahmat hatinya. Maka beruntunglah kalau orang memang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Ini penting untuk didoakan. Tapi tentu tidak cukup hanya doa, harus diperjuangkan. Perjuangan pertama yang harus dilakukan adalah beriman kepada Allah. Kalau kita telah memiliki iman kemudian, yakinlah kita telah memiliki segala-galanya. Kalau kita kehilangan iman, pasti dan pasti kita telah kehilangan segala-galanya. Terapi dari kita, sederhananya orang beriman itu adalah tunduk dengan takdir Allah. Dan apapun yang dia buat hanya mengharap balasan Allah. Orang yang sakinah tenang itu karena dia puas hidup. Ketika dia berbakti kepada istrinya, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah, tenang dia. Tapi kalau dia berbakti, menyayangi istrinya, mengharapkan istrinya perhatian sama dia, dia sudah payah-payah berbakti kepada istri cuek dengan dia, nggak perhatian sama dia, dia kecewa itu menghilangkan sakinah. Maka orang yang beriman, dia berbakti kepada, dia menafkahi istrinya atau berbakti kepada suaminya, bukan mengharapkan dari istri atau dari suami, tapi 100% mengharapkan dari Allah. Kalau istrinya hormat sayang kepada dia, alhamdulillah. Kalau tidak, dia tetap akan menafkahi, karena menafkahi tanggung jawab dia dengan Allah, karena dia adalah orang beriman. Maka siapkanlah iman di dalam hati kaum semua. Kalau selama ini sering kecewa, kurang semangat dengan istri karena kurang perhatian kita, pasti maaf karena kita kurang iman. Fastabiru ya Allah nafsa. La'alakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat radhiqir wa qadar ta'ala rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Dan jadikan ya Allah keturunan kami keturunan yang qurrata a'yun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.